Aksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa kita kembali lagi di Femcast, Family Podcast. Aku tanyain ya? Aku jawab ya, Nak. Oke. Yuk. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirimin teman-teman lewat IG-nya Ayah di @ustadzujayanto.official. Hari ini, karena ini udah Ramadan ya, awal-awal Ramadan, kita akan bahas tentang memaafkan. Pasti kan kemarin dapat broadcast kayak seputih kapas, sebening embun gitu. Orang-orang pada saling minta maaf. Padahal gitu. cuman copy paste. Ayah buat itu kembali ke ayah lagi. Ini yang buat saya kok. Soalnya kan asal deh. Tapi itu lebih kepada tradisi. Sebetulnya tidak ada syariat untuk saling memaafkan jelang Ramadan atau di bulan Ramadan. Bahkan Syawal itu sendiri tidak ada seperti itu. Tetapi saling memaafkan itu adalah ciri orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 133, 134, 135 itu anjuran umum bahwa ciri orang yang beriman, bertakwa itu selalu berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kedua, menahan amarah, saling memaafkan. Itu bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Tapi tidak ada syariat jelang Ramadan yang khusus gitu. Khusus untuk saling maafkan. Ya anytime. Mosok kita mau minta maaf aja nunggu Ramadan atau nunggu Syawal. Baik-baik saja, tetapi tidak ada syariat untuk itu. Artinya kan biasa toh terus bertebaran tentang itu yang senang provider itu. Ya. Jadi bisnis tuh. Zaman dulu masih ada SMS, masih ada itu diuntungkan sekali. Miliaran rupiah. Soalnya panjang-panjang. Iya, miliaran rupiah itu dikeruk oleh provider untuk itu. Ya. Jadi oke-oke saja mau minta maaf itu ya, tapi begitu salah ya minta maaf. Jadi karena ridha Allah fi ridha ibadi. Ridhonya Allah pada ridho hambanya. Karena kesalahan kepada Allah cukup kita istighfar, tapi kesalahan kepada manusia setelah istighfar kita juga saling minta maaf kepada sesama. Oke, itu langsung pertanyaannya. Ya. Yang pertama, Ustadz, ini hampir sama sih kayak yang udah dibahas Ayah. Apakah ada dalilnya tradisi maaf memaafkan sebelum bulan Ramadan? Karena di kampung saya setiap sebelum Ramadan ada tradisi keliling kampung untuk salam-salaman, kenduren, dan ziarah kubur. Ya. Tentang salaman-salaman ada. Itu tidak hanya Ramadan, anytime. Ketemu satu dengan yang lain, bermusafahah. Musafahah itu menggugurkan dosa di antara keduanya jadi celah jarinya. Yaitu ketika bertemu dan berpisah. Nah, jadi kita bertemu ya Assalamualaikum, Waalaikumsalam sambil jabat tangan. Itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Nah, itu anytime, kapanpun. Kemudian kenduren, wallahu a'lam, karena tidak ada bahasa Arabnya kenduren juga susah itu. Betul-betul terasi. Inna kana Rasulullah SAW kendurenun fi Ramadhani, ya, enggak ada. Jadi kenduren itu betul-betul tradisi saja. Kalau itu maunya sedekah ya boleh aja lah, masa enak untuk berbagi. Karena kalau Ramadan di Arab Saudi sendiri semua makanan itu dikeluarkan ke masjid-masjid untuk memberi buka puasa karena dia dapat pahala sebagaimana yang berpuasa. Tapi kalau tradisi kendurennya saya tidak, apalagi keliling kampung. Keliling kampung itu dalam rangka apa saya nggak ngerti, tapi itu betul-betul tradisi. Itulah Islam Islam. Tapi boleh apa enggak? Ya selama tidak melanggar syariat tidak ada masalah itu. Yang penting jangan ada keyakinan yang ada di dalamnya. Seolah-olah itu menjadi syariat gitu. Sama dengan habis sholat, jabat tangan boleh enggak? Boleh. Tapi kalau habis sholat harus berjabat tangan, lah itu yang mengharuskan atau tradisi. Makanya ada orang yang habis sholat itu diajak jabat tangan lalu nggak ada dasarnya, dikasih. Nah, itu ya nggak bijak juga. Ya, jadi orang sedang wirid ya jangan diajak jabat tangan dulu.
Nah, dia kan lagi wirid, lagi doa, lagi zikir. Nah, setelah itu mau berpisah jabat tangan gitu. Jadi kalau ditanya apa ada syariatnya, enggak. Tetapi lakukan silakan saja asal tidak melanggar syariatnya. Ya. Kalau yang ziarah kubur? Ziarah kubur itu awalnya dilarang. Tapi al-an fajuruha litadzkiratil maut. Karena dulu orang ziarah kubur itu salah. Di dalam berziarah malah ada keyakinan tertentu minta-minta di kuburan. Makanya tetapi di akhir-akhir kenabian al-an fajuruha. Sekarang kamu banyaklah berziarah kubur. Litadzkiratil maut, untuk mengingat kematian. Bagus. Apa enggak di sini enggak bisa ingat mati? Bisa, tapi lebih ingat di kuburan daripada di sini. Itu. Jadi ziarah kubur itu sangat dianjurkan, tetapi tidak harus di bulan Ramadan atau jelang Ramadan. Anytime. Bagus. Bahkan kalau perlu, ayah pernah ke satu ulama di ulama besar di Jawa Timur, itu dikasih tempat tidurnya itu sebelahnya itu ini apa? Makamnya. Bukan makam, tapi ada kijing, ada apa? Ya nisan. Ada nisanan itu. Oh, maksudnya Gitu. bukan beneran. Bukan beneran, nggak ada jenazahnya di situ, tapi dikasih nisan. Untuk apa? Untuk ingat mati. Karena toh kalau kita tidur itu seolah-olah orang mati. Makanya kan kita itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu. Nah, setelah dikembalikan lagi, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya apa? Supaya orang ingat mati. Terus bisa tidur nggak? Bisa saja, tergantung. Nah, tergantung ya itu. Malah justru cepat tidur. Bagus juga untuk mengingatkan kematian. Jadi memang bagus juga untuk mengingatkan kematian, karena orang al-kayis atau al-mikyas, orang yang cerdas itu siapa? Bukan profesor doktor. Orang cerdas bukan lulusan psikologi UNER, bukan. Itu. Yang sekarang baru mau S2. Itu. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati dan istiqdat untuknya, dan dia selalu menyiapkan untuknya. Jadi ketika kita ingat mati dan membuat persiapan untuk bekal kematian, itulah orang yang cerdas. Di mata Allah itu orang yang al-kayis atau al-mikyas. Orang yang selalu zikir, ingat kematian, dan senantiasa menyiapkan untuk kematian. Ya. Jadi ziarah kubur oke-oke saja, tapi tidak harus mensyariatkan harus jelang ini, ya kapanpun, anytime. Dan itu betul-betul tradisi, makanya penerbangan menjadi peak season kalau pas gitu. Ayah suruh cari tiket Jakarta, Jogja gitu aja, susahnya luar biasa karena banyak orang mau ziarah. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya memiliki trauma terhadap perlakuan keras dari orang tua. Ya. Ada perkataan dari orang tua saya yang saya ingat hingga saat ini. Walaupun saya tetap taat dengan orang tua, namun hati saya masih sulit untuk memaafkan. Apakah saya berdosa atas hal itu? Lalu apa yang harus saya lakukan untuk bisa memaafkan orang tua saya? Ya, sekarang dibaca surat Al-Imran. Kalau kamu orang bertakwa, apalagi pada orang tua, itu harus punya sifat pemaaf. Al-Imran 133, 134, 135. Ada 5 ciri orang yang bertakwa. 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan kamu bersegera supaya kalau Allah aja mau mengampuni, kenapa kamu nggak mau mengampuni? Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Ya, pertama kita kenapa suruh bersegera? Karena kematian itu anytime. Kematian itu kita tidak tahu kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Maka segera. Jangan sampai tobat ditunda-tunda. Nunggu momen gitu. Nunggu momen. Nah, belum tentu sampai momen itu. Berapa banyak, karena di dunia ini sebar mungkin. Kalau di akhirat itu pasti. Kematian itu pasti. Al-mautu babun kullu nasiyat khuluha. Mati itu kayak pintu, semua orang pasti mau. Dan di akhirat semuanya serba pasti.
Oh, nanti di neraka kan sakit sebentar. Nanti kalau udah adaptasi lama-lama ya enggak, jangan begitu. Pasti gitu. Surga nanti ya bosen. Oh, seneng bidadari ya sebentar. Habis itu ya bosen. Enggak. Di sana itu pasti dan abadi. Artinya kita tidak bisa kalau serba pasti di dunia itu serba mungkin. Demikian juga mungkin kita masih hidup di Ramadan yang akan datang, mungkin tidak. Nah, jadi segera. Ya, terus dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, dapat ampunan, dapat surga. Ya. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tapi siapa yang bisa masuk di situ? Dapat ampunan, masuk surga, orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu orang yang berinfak. Infak. Baik di waktu lapang maupun sempit. Infak kok di lapang maupun sempit? Karena infak tidak harus dalam keadaan punya harta. Saya ingin persingkat saja. Infak itu boleh tenaga, boleh pikiran, boleh bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bahkan bisa dengan doa, bisa dengan senyum. Sikap kita pada orang lain itu infak. Menyingkirkan duri itu sudah sedekah. Jadi maka dalam waktu sempit saja bisa. Maksudnya doakan orang nggak bisa. Doakan orang-orang itu misalnya. Itu doakan kebaikan itu aja sudah bagian dari infak kita, sedekah kita. Jadi lapang bisa bersedekah, orang sempit pun bisa bersedekah. Itu sedekah nggak punya uang, boleh dengan tenaga. Ya itu bisa dengan pikiran, nyumbangkan ilmunya. Itu ya itu. Jadi kayak bangunan masjid, saya ini arsitek, saya nggak punya uang, ya udah saya gambarkannya, desainnya gratis. Itu bagian dari sedekah juga. Ya. Terus. Dan orang-orang yang menahan amarah mereka. Menahan amarah. Ya, menahan amarah. Ini kelihatannya sederhana, tetapi kadang-kadang setan itu kalau pada waktunya susah. Karena orang marah itu datangnya dari setan. Orang marah pasti teriak, orang marah pasti mendekat. Dekat kok teriak karena dijauhkan dari hatinya. Yang jauh hatinya. Dan pasti bahasanya kasar. Dan pasti hilang akal sehatnya. Goblok lu, bego lu, buset. Oh, deket kok teriak. Mau pelan. Goblok. Bego. Buset. Enggak mungkin. Kan tidak menjiwai. Iya, harus menjiwai. Goblok lu, bego lu. Nah, gitu. Buset lu, gitu. Orang demo kok goblok. Ya, kurang bagus. Wah, emang ya, karena itu datangnya dari setan. Ya, itu ya. Ya, menahan amarah. La taghdab walakal jannah, kata Nabi. Kalau kamu bisa menahan amarah, maka surga ada di depanmu. Terus? Dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini. Apalagi orang lain aja dimaafkan, apalagi ini orang tua kita. Kamu pengen surga enggak? Pengen dapat ampunan dari Allah enggak? Kalau Allah mau mengampuni, kamu juga harus mau mengampuni orang lain. Ya, jadi dengan motivasi ini, dan terus? Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan dia senantiasa dalam berbuat baik. Ya, ya kebaikan itu dalam banyak hal. Ya, mengampuni orang itu, memaafkan orang itu juga kebaikan, sedekah juga kebaikan, menahan amarah juga kebaikan. Nah, ternyata kebaikan itu tidak hanya sedekah saja, tapi membuat orang senang itu juga sedekah, juga kebaikan. Ya, itu. Dan mungkin kalau misalnya memang nggak bisa memaafkan, kan memang susah ya. Maksudnya itu ya, secara natural kan memang susah. Ya kita harus berdoa, ya Allah kenapa hati saya keras, kenapa nggak memaafkan. Atau bisa mungkin minta bantuan ke psikolog, psikiater bisa, kan, karena itu juga bisa ditangani. Bisa, kalau sederhana saja dilihat asas afdaliyahnya. Di balik kekurangannya pasti ada kelebihan. Dulu pernah punya baik pada kita. Kita ada di dunia karena orang tua kita. Nggak ada orang tua kita nggak ada di sini. Ya, jadi masih ada. Kan kita nggak pernah nginget bagaimana waktu kecil kita. Orang tua itu kamu sakit, orang tua ikut sakit. Tapi orang tua sakit, apa kamu ikut sakit? Enggak juga. Gitu semuanya. Kamu belum punya anak, jadi nggak bisa merasakan. Iya. Anak itu gimana? Belum ada dapat ke sekolah, mikir.
sudah dapat sekolah, mikir lagi untuk biayai anak, tinggal GoFood aja, tinggalin semuanya, main ini. Tapi yang untuk itu gimana? Ngisi ininya, e-walletnya gimana? Itu tinggal main pencet saja. Gimana bisa mencet kalau nggak ada saldonya? Bagaimana bikin saldonya? Gitu. Oke, next. Iya, giliran gitu dipercepat ya. Ustadz, bagaimana ciri ikhlas dalam memaafkan? Karena seringkali saya bilang sudah memaafkan, namun sulit dalam melupakan kesalahan. Jadi terasanya tidak ikhlas, Ustadz. Lah ya itu sudah tahu, ikhlas itu ketika dia tidak mengungkit-ungkit. Ikhlas itu kalau di pesantren dulu diingatkan para kiai itu kayak orang makan, jadi sudah dilupakan. Saya udah keluar, udah lupa. Makan itu yang dimakan apapun sudah masuk di tenggorokan, nggak diingat-ingat. Ini sate, wah ini burger, oh sate ke kanan, burger kiri, pizza lurus. Apalagi udah mau keluar, dengar kabarnya saya nggak mau. Enggak. Apalagi sudah keluar, megang pun nggak mau, segera dicuci. Nah, iya, itu orang ikhlas. Wah ini sate wadai piring, ya, enggak juga. Nah, orang ikhlas itu ya itu dari Allah. Jadi, metaforanya nggak bisa yang lain ya? Paling enak itu paling gampang. Kalau metafora yang paling enak, ikhlas itu kayak orang memberi susu. Jadi ketika orang menyusui itu bagian dari keikhlasan. Karena kalau nggak disusukan itu dia akan ngerangkai itu dia akan ini. Jadi orang bersedekah itu baik untuk dirinya. Karena orang kalau sedang hamil kok susu itu nggak dikeluarkan untuk anaknya, maka dia akan kalau lagi menyusui, maka menyusui anak itu bagian dari keikhlasan. Itu karena justru baik bagi dia. Karena kalau enggak dia akan ada apa ya, ngerangka itu apa ya, dia akan bengkak dan karena memang kan penuh produksi susu di situ. Jadi disitulah ini ya, bayangkan kalau terlalu ini enggak di ini kan lato-lato nanti ya. Oke, next lagi. Ya. Enggak ada lato-lato. Ya. Nah, berarti itu tadi ya ikhlas ya. Ikhlas. Itu metaforanya juga jelek lagi tuh. Nah, itu gimana? Aku cari gimana? Pokoknya satu tidak ngungkit-ungkit, dua melupakan, ketiga sudah itu dari Allah. Kalau bahasa agamanya itu lillah, fillah, billah. Lillah itu semata-mata karena Allah, untuk Allah. Fillah itu dalam syariat Allah. Billah semuanya itu toh karena Allah. Artinya kalau nggak ada Allah kita itu nggak ada apa-apa loh. Kamu bisa sedekah itu siapa? Kan yang memberi rezeki Allah. Jadi billah la haula wala quwata illa billah. Kita bisa melakukan sesuatu itu karena Allah saja. Apa kita bisa berjalan ini karena kekuatan kita? Enggak. Kalau Allah menghendaki, walaupun sehat segar bugar, susah untuk jalan. Dibikin encok, rematik, dibikin asam urat gitu aja, sudah enggak bisa ini. Jadi orang kelihatannya ganteng begitu rupa, itu Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya memiliki teman yang usahanya sedang bangkrut dan pernah meminjam uang kepada saya. Beberapa kali saya tagih, namun tak kunjung dikembalikan. Saya sudah bosan dengan permintaan maafnya, Ustadz. Apakah boleh saya tidak memaafkannya dan membiarkan uang itu dibawa? Karena saya sudah kehilangan cara lain untuk menagihnya. Ya, tetap ditagih terus, satu, karena itu bagian dari cara mereka. Karena utang itu Rasulullah sendiri itu tidak mau menyolatkan kalau dia ada kemampuan, tapi dia tidak mau melunasinya. Matlul ghani dzulmun, orang yang menunda-nunda utang itu kedoliman. Padahal dia mampu. Ada orang punya utang nggak dilunas-lunasi, malah beli motor baru, handphone baru. Nah, ini kan nggak pas lah gitu. Satu. Tapi kalau kita mau meridhokan, itu bagian dari orang di Allah suka. Allah suka orang yang melonggarkan saudaranya. Man nafasallahu di dunia, nafasallahu fil akhirah. Jadi orang yang memberikan kelonggaran manasal mukmin, siapa memberikan kelonggaran orang Islam, maka Allah pun akan melonggarkan dia di hari kiamat. Jadi lapangkan, ya nggak apa-apa.
Kalau memang itu. Tetapi hak Anda untuk menagih ya Tetap jalan. iya, jalan saja nggak apa-apa. Soalnya biasanya kan lebih galak yang ditagih Nah, daripada itu kadang-kadang yang ingat malah yang menghutangi, yang dihutangi malah melupakannya. Makanya salah satu sunnah sebelum tidur itu setelah menyiapkan alat untuk bangun malam adalah catatan hutang. Catatan hutang itu, hutang piutang itu ayat yang paling panjang di surat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu mengenai hutang piutang. Itu dalam surat Al-Baqarah itu surat yang paling panjang, ayat yang paling panjang. Setengah halaman sendiri isinya tentang bagaimana hutang piutang. Jadi hutang itu beban di waktu siang dan keresahan di waktu malam. Maka kalau kita punya hutang, yakinkan ini beban segera dilunasi, keresahan doa kepada Allah supaya segera lunasi. Ada doanya. Min ghalabati dain. Ya Allah, hindarkan kami dari belitan hutang. Ya. Hutang itu serba harusnya resah, nggak nyaman. Ya. Tapi kan itu bagi yang yang Ya. utang. Nah, Iya. kalau ini sebagai yang diutangin, Diutangi ya. terus malah dia jadi berat gitu. Iya, pokoknya secara hak dia ingatkan karena itu nanti akan jadi ya utang itu kan jadi berat karena nanti hukul ibad setelah orang itu meninggal yang dihisab pertama satu hubungan dengan Allah sholat, yang kedua hubungan kemanusiaan, utang ngemplang segala macam itu jadi hubungan. Ya ingatkan, ya kasihan kamu nanti. Kalau ada ini, Nabi aja nggak mau nyolatkan sampai dia mau ada ahli warisnya, saudaranya yang mau menutup hutangnya. Itu karena pentingnya hutang itu segera dilunasi. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Apakah ada amalan pengganti agar dosa kita terhadap orang tersebut bisa termaafkan? Sampaikan pada ahli warisnya dan doakan pada orang yang meninggal. Dan banyak istighfar. Istighfar. Ya mau gimana, mau masuk gali kuburnya tuh maaf ya, sorry ya. Gitu. Kan tetap gak ada jawaban. Iya. Ya, pokoknya sudah nyampaikan, enggak. Ya pokoknya istighfar, mohon ampun pada Allah, sampaikan pada ahli warisnya. Makanya kan ada kebiasaan kadang-kadang kalau kita pemberangkatan jenazah itu ahli warisnya mewakili. Kalau ada salah hutang piutang yang belum lunasi, maka tolong menghubungi ahli warisnya karena untuk hukul ibadnya tadi hak hambanya supaya terpenuhi. Oke. Pertanyaan terakhir, Ustadz, saya merasa kesulitan dalam mengontrol emosi. Seringkali keluar kata-kata kasar kepada anak maupun istri. Bagaimana caranya agar saya mampu menahan rasa marah dan sungkan untuk meminta maaf atas emosi saya yang tidak terkontrol? Ya, banyak istighfar, banyak ingat pada Allah, kemudian ada sikap. Pertama, kalau Anda emosional, jangan berdiri. Sedang Anda dalam kemarahan, usahakan duduk. Duduk masih ini bersandar. Bersandar tidak bisa tiduran. Tiduran masih marah, kurang ajar, padahal sudah tiduran itu. Segera ambil air wudhu. Karena emosi itu datangnya dari setan, setan itu dari api, wudhu itu bagian dari api, itu kalahnya dengan air. Tapi tidak sekedar wudhu, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ya sholat nawaitu meredam marah. Itu aja lah. Itu. Okay. Sholat sunnah Sholat sunnah mutlak. aja, Iya, gitu. sholat sunnah mutlak. Itu treatment cara Islam. Ya. Oke, dan mungkin juga seperti surat Ali Imran tadi yang kita bahas tadi. 133, 134, 135 tentang pengendalian amarah. Ya. Jadi insya Allah kalau kita banyak istighfar, kita banyak berkaitan dengan Allah, itu bagian dari pengendalian marah. Kedua, banyak bergaul dengan orang-orang soleh tentu. Ketiga, sering-sering ya kaitannya dengan wirid, zikir, doa, baca Quran, itu pengendalian marah. Itu. Begitu marah, ambil Quran, baca Quran, insya Allah kemarahan itu teredam. Dan dia udah menyadari, misalnya artinya ini kan juga udah bentuk penyesalan ya, semoga aja bisa cepat berubah. Iya. Ada orang treatmentnya macam-macam.
Kalau udah marah langsung tidur gitu aja. Ada yang marah langsung makan banyak juga ada juga itu. Ada marah langsung ngunci di kamar, ada marah itu ini di kamar diketok ayahnya aja nggak dibuka-buka gitu. Itu dulu waktu masa remaja. Siapa itu? Ada lah. Ada ya. Nah, jadi yang jelas kembalikan pada Allah, banyak istighfar karena sekali lagi marah itu adalah dorongan dari setan. Banyak istighfar dan idealnya memang ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Okay. Ya. Oke, pertanyaan hari ini udah selesai. Terima kasih Ayah udah menjawab. Sama-sama. Terima kasih teman-teman udah menyimak sampai akhir. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, baik seputar topik ini atau topik yang lain, boleh banget nanti komen atau kirim DM ke Instagram Ayah di @ustadzujanto.official. Ya. Oke, sebelum ditutup, mungkin kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita menyelesaikan Ramadan ini dengan bahagia. Amin. Semoga kita juga bertemu Ramadan Yang tahun datang. selanjutnya. Insyaallah. Oke, kalau gitu terima kasih. Sama-sama. Ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.